wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Lisa Fitri, kelas 12C. Di video kali ini saya akan mereview kembali buku yang telah saya baca, yaitu novel sejarah dari Gadis Kretek karya Rati Kumala. Sebelumnya saya akan mengulas kembali mengenai cover bukunya. Cover bukunya ada 3 warna. Yang pertama warna merah, yang kedua warna hijau toska yang identik dengan perempuan Jawa yang sedang merokok. Selanjutnya yang ketiga ini ada yang warna hitam, yaitu spesial series Netflix yang identik dengan Dian Sastro. Sebelum kita mereview tentang isi buku ini, marilah kita mengulas tentang belakang buku ini. Yang pertama itu ada fakta dan data informasi di balik buku novel ini. Yang pertama itu kisah di dalam novel ini terinspirasi dari pabrik rokok kretek kakek Rati. Sang kakek memiliki usaha pabrik kretek rumahan di daerah Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Namun pabrik tersebut telah gulung tikar sebelum Rati itu lahir. Oleh karena itu novel Gadis Kretek dipersembahkan oleh Rati untuk Eyang Kakung almarhum Haji Effendi dan anaknya Badriah. Semua cerita yang didapat Rati soal pabrik kretek milik kakeknya, ia dapat itu dari ungkapan mama dan keluarganya. Fakta kedua dalam buku ini berisi riset-riset mengenai pabrik kretek di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga itu dunia kretek itu tidak hanya dikuasai laki-laki, tapi seorang perempuan juga bisa dapat mendominasi dalam hal tersebut. Yang keempat itu berbagai sejarah dan macam-macam kretek di Indonesia. Yang kelima itu kentalnya dengan etnis Jawa. Keenam itu mengenai kita dapat mempelajari bisnis kretek di Jawa. Yang ketujuh, nyatanya bukan hanya cerita industri kretek dalam novel karya Rati Kumala, juga itu menampilkan romansa cinta segitiga era penjajahan antara Idros Maria dan Soe Jagat dan Roy Maisa. Setelah hubungan romansa yang menarik untuk diketahui, Gadis Kretek juga itu menceritakan dinamika 3 persaudaraan yang terjalin dari hubungan Tegar, Karim, dan juga Lebas. Novel Gadis Kretek bukan cuma menceritakan sejarah sebuah keluarga dan konflik di masa lalu saja, namun bisa juga menjadi jendela melihat sejarah Indonesia, khususnya masa penjajahan Jepang, pasca kemerdekaan, dan masa-masa G30S PKI. Cinta segitiga dan persaingan bisnis menjadi aroma utama karya Rati Kumala ini. Permintaan terakhir seorang ayah, perseteruan antar saudara, bisnis saing yang terus turun-menurun, konflik percintaan yang diracik oleh plot penuh kejutan. Sejak terbit, Gadis Kretek langsung bekam di kalangan pecinta sastra Indonesia. Pada tahun 2012, ia masuk dalam daftar 10 besar penghargaan Kutala Sastra Katulistiwa. Sebagai pecinta sastra, cara novel ini dikemas jadi faktor utama yang bikin saya jatuh cinta. Bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, sekaligus indah. Pembaca dibawa dengan mudah masuk ke latar tempat dan waktu dalam sebuah perjalanan. Pada masa peralihan Belanda ke Jepang, Indonesia dikabarkan menyambut dengan gegap gembita, sebab kompeni mata biru kulit putih diganti saudara tua dari tanah Asia sendiri. Nyatanya, rakyat jauh lebih menderita. Konsep budaya yang rapat dan riset ketat dalam Gadis Kretek. Konsep budaya yang sangat ketat dalam Gadis Kretek. Latar tempatnya banyak di daerah Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Sebagai orang yang tidak besar dengan budaya Jawa, sangat sulit membayangkan deskripsi suasana dan latar di novel ini. Bahkan saat novel ini menyebut sebuah kota misterius dengan nama M, saya tidak besar di Yogyakarta dan Magelang, tidak langsung bisa menebak sebagai Muntilan. Selain nuansa budaya Jawa dan Yogyakarta yang kental, saya juga terpana dengan 2 karakter perempuan di dalam sini, yaitu Roy Maisa dan Dasia, 2 perempuan Jawa yang berdaya. Mereka tuh tampilnya jago berbisnis, teguh, berani bersaing dengan laki-laki, dan tak takut berpandang bahwa perempuan itu bisa baik dari laki-laki di masa itu. Riset tentang industri rokok dan kretek Indonesia bukan sembarang aksesoris yang nempel belaka. Saat membaca deskripsi dan detail yang
sisi praktik, kita tahu kalau riset tentang robot, kretek, tingwe, pembelian tembakau, pembuatan saus kretek, saus rokok kretek, hingga teknik marketing pada masa itu bukan usaha yang singkat. Rati Kumala membuat riset selama 4 tahun, pergi dari berbagai pabrik kretek di Jawa Tengah dan Jawa Timur demi menyelesaikan novel ini. Selain itu, dia juga mengoleksi 200 bungkus kretek selama proses risetnya. Kerja keras dalam proses riset ini membuahkan hasil manis karena pembaca bisa mengerti dinamika dan proses bisnis kretek secara singkat dengan deskripsi akurat. Sebagai salah satu penggemar novel sejarah, Gadis Kretek juga novel favorit saya. Pembaca tidak perlu mendalami konteks sejarah Indonesia, justru bisa belajar bersamanya sambil membaca. Narasi Gadis Kretek dengan sederhana mampu menjelaskan kondisi masyarakat Indonesia saat itu. Menariknya, sejarah Indonesia diciptakan dalam sudut pandang masyarakat, bukan orang yang berpengaruh atau seorang pahlawan. Keadaan Indonesia saat itu berdampak langsung pada kehidupan para karakter, seperti saat pencarian orang dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Soeraja hanya ingin berbisnis kretek dengan modal dari PKI, malah menjadi buronan. Bahkan Daisa dan ayahnya ikut terseret karena memiliki hubungan dekat dengan Soejagat dan produsen rokok Merdeka yang berbungkus kertas merah. Karakter-karakter yang terlibat masa lalu dan rahasia sang ayah. Tali merah yang membangun plot Gadis Kretek adalah hubungan personal antara karakter di dalamnya. Cinta segitiga antara Idreas Maria Soejagat dan Roy Maisa menjadi petunjuk utama, dilanjutkannya dengan Soejagat dan Daisa yang akrab disebut Jengyah. Lalu diikuti dengan persaudaraan 3 orang, yaitu Tegar, Karim, dan Lebas. Namun, kretek menjadi objek utama dalam hubungan para karakter, mulai dari persaingan dalam bisnis antara Idroe Marias dan Soejagat yang lahir karena rebutan Roy Maisa. Selanjutnya itu pertemuan pertama Soeraja dengan Jengyah karena Gadis Kretek, hingga usaha 3 saudara memenuhi permintaan terakhir ayah mereka yang telah membuka rahasia keluarga, semuanya terkait tentang kretek. Selain hubungan romansa yang menarik, Gadis Kretek juga menceritakan tentang dinamika persaudaraan yang digambarkan lewat Tegar, Karim, dan Lebas. Menurut Sarah Lynn, dalam Hybrid Other Impact Your Personality, urutan lahir seseorang itu berpengaruh pada kepribadiannya. Anak tertua itu memiliki standar tinggi, sedangkan anak tengah adalah seorang yang loyal dan setia, sehingga anak terakhir lebih sosial, bahkan cenderung pemberontakan. Karakter itu pula yang hadir dalam tokoh ini. Tegar ini, si sulung, selalu tegas dan serius, menjadi penerus perusahaan sang ayah. Karim di tengah menjadi penengah antara keributan Tegar dan Lebas. Sementara si bungsu, si Lebas, lebih bebas dan merasa berbeda dari saudara. Namun, mereka memiliki kecenderungan antara satu sama lain. Tegar adalah putra mahkota Kerajaan Kretek Soejagat Raja, sehingga setelah lulus SMP, dia diminta untuk terlibat langsung dalam pabrik. Padahal Tegar masih kecil, ingin bermain bebas seperti adiknya. Karim dan Lebas malah iri dengan Tegar yang sering diajak pergi ayah ke pabrik, dan mereka merasa perhatian Soeraja hanya untuk Tegar, bukan mereka. 3 saudara ini juga jadi alat hati untuk menyelesaikan konflik antar generasi. Dari kacamata pembaca, ayah, kakek, Tegar, Karim, Lebas mungkin terlihat bukan seperti orang yang baik. Mereka menyadari kejahatan yang dilakukan keluarga mereka kepada keluarga Jengyah. Namun bagi saya, menyelesaikan masalah ini tuh terlalu berburu-buru. Cara mereka menebus kesalahan Soeraja dan Soejagat terlalu mudah. Terlebih luka yang dirasakan keluarga Jengyah begitu besar karena hak mereka tuh direnggut oleh keluarga Soejagat Raja.
Meski begitu, Gadis Kretek kini menjadi salah satu novel favorit saya selain plot dan karakter yang menarik. Konteks budaya yang begitu dekat dengan saya menjadi alasan besar. Sebagai penyuka sejarah, budaya, dan tumbuh di luar daerah lingkungan Jawa, saya merasa kedekatan tersendiri pada Gadis Kretek dan para penokohnya. Gadis Kretek saat ini sudah dalam tahap produksi menjadi serial original Netflix pertama di Indonesia. Kabarnya sudah rilis ya pada tahun lalu, yaitu 2013. Sebenarnya saya tidak ingin memberi ekspektasi tinggi pada aspek adaptasi novel Kretek, karena sebagai pembaca saya sudah berapa kali dikecewakan dengan film yang diadaptasi dari novel yang saya baca. Namun melihat rekam jejak pemeran dan sutradaranya, saya ini rasanya patut ditunggu. Sebab ia disutradarai oleh Kamila Andani dan Iva. Setelah menonton film Kamila Andani seperti Before, How, That, Nana, saya tidak sabar menantikan Gadis Kretek menjadi serial Netflix di bawah tangan asuhannya. Lalu ada nama Dian Sastro, ikoniknya ini juga bikin saya tidak sabar melihat kehidupan sosok Diannya yang dia perankan. Jadi segitu saja buku yang saya dapat review mengenai Gadis Kretek untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Bila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.